Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Tak lama kemudian, Grace keluar dari tendanya dengan raut muka sebal. Mau ngintip ya? Nggak tahu diri, udah ditolongin juga, ucapnya dengan tatapan jijik dan kesal kepadaku. Kini terlihat jelas kalau dia itu benar-benar cewek. Dia tak lagi memakai jaket, juga wajahnya terlihat jelas di siang hari. Maaf Grace, aku cuma niat ngebangunin doang. Gak maksud apa-apa kok, aku cuma mempertahankan martabatku sebagai laki-laki. Kan bisa dari luar, ucap Grace dengan ketus. Dia menjaga jarak denganku duduknya, agak menjauh dariku. Sial memang, niat baikku bukannya membuat aku semakin dekat, sekarang malah dibenci. Si Nanda bermaksud baik Grace, cuma dia gak tahu kalau lu cewek, ujar Ot menengahi. Sudahlah, mending kita makan. Siang ini kami makan nasi liwet dengan lauk mie instan. Dengan lahap kami makan tanpa sisa. Selesai makan, kami duduk santai untuk mempermudah kerja pencernaan mencerna makanan yang kami makan. Aku memulai percakapan untuk menghangatkan suasana, terutama dengan Grace. Selanjutnya kita harus gimana? Kalau saran gua sih nunggu lu fit dulu baru kita jalan, usul Ot. Tapi stok makanan kita terbatas kan? Apa bedanya kalau kita jalan sekarang pun kita jalan tanpa arah? Sama saja kita diam di sini. Seenggaknya kita pikirkan dulu matang-matang ke arah mana kita pergi sambil menunggu lu kembali fit. Apa yang dikatakan Ot ada benarnya juga. Sejujurnya badanku memang masih sakit, terutama di bagian perut setelah mendapatkan tendangan gaib, juga punggung setelah berbenturan dengan pohon sebelum aku pingsan. Tentu resikonya juga dipaksakan takut aku malah jadi beban. Tenang aja dah, kita pasti keluar dari hutan ini, ucap Dri sambil menepuk bahuku. Kalau menurutmu gimana Grace? Aku bertanya kepada cewek tomboy itu. Namun dia masih membuang muka. Dia terlihat masih kesal denganku. Ot dan Dri nyengir ketika melihat perlakuan Grace terhadapku. Aku meminta Dri untuk mengolesi minyak angin pada bagian tubuh yang masih terasa sakit. Itu aku lakukan setidaknya untuk meredakan rasa nyeri. Hari ini aku lebih banyak istirahat seperti yang diminta Ot, agar aku cepat pulih. Sore menjelang malam, aku keluar tenda. Kulihat Grace sedang duduk melamun tidak jauh dari tendaku. Saat itu aku kembali merasa bersalah. Mungkin dia memikirkan apa yang terjadi pagi tadi. Aku menghampirinya, lalu duduk di sampingnya, mencoba untuk kembali meminta maaf lagi. Sebelum aku berbicara, aku memperhatikan cewek berkulit putih ini. Namun entah kenapa dia bertingkah aneh. Lalu dia berjalan menjauh menuju ke semak belukar. Grace, kamu mau kemana? Aku mau minta maaf. Dia tak menjawab, juga tak menghentikan langkah kakinya. Terpaksa aku mengejarnya. Sebelum aku masuk ke dalam semak, aku tersadar ketika mendengar Ot berteriak. Nanda, lu mau kemana? Ot, Grace bertingkah aneh masuk ke dalam semak, sahutku. Grace ada di dalam tendanya, ujar Ot mendengar namanya disebut. Grace keluar dari tendanya. Aku berjalan mendekati Ot dengan keheranan. Terus yang tadi siapa? Hari sudah gelap. Kami duduk melingkari api penghangatan tubuh. Suara hewan malam mulai bersautan.
terdengar bagaikan panduan suara yang sedang melakukan pertunjukan. Ada yang bersuara seperti burung, ada juga yang suaranya melengking, terdengar aneh. Entah hewan apa, namun suaranya yang melengking kadang membuat bulu romaku berdiri. Untuk berapa saat kami terdiam menatap api di depan kami. Entah apa yang mereka lamunkan. Semuanya tersadar ketika Ot memulai obrolan. "Lu udah baikan dah?" tanya dia. Aku mengangguk. "Yakin. Kalau kita besok kita mulai jalan," sambungnya. Aku mengangkat jempol pertanda setuju. "Apa rencanamu?" "Insting." "Maksudmu?" "Kita ikut insting gua. Kalau lu percaya sepenuhnya sama gua, kita pasti bisa keluar dari sini," tegas Ot meyakinkan. "Menurut kalian bagaimana?" Aku melirik Gris dan Dri. Mereka tak menjawab. Namun dari raut wajahnya, mereka sepertinya mempercayai sepenuhnya kepada Ot. "Oke lah, aku percaya sepenuhnya sama kamu, Ot. Tidak ada pilihan lain. Di kelompok ini aku adalah pendatang. Mau tidak mau aku harus meyakinkan diri untuk mengikuti rencana Ot. Walaupun ada sedikit keraguan dalam hati, karena aku mengenal mereka baru kemarin. Kembali lagi, mengingat apa yang telah mereka lakukan kepadaku, aku hilangkan kembali keraguan itu." Malam semakin larut. Suara hewan malam mulai hilang satu persatu, berganti dengan hembusan angin dingin yang tertiup cukup kencang, membuat api unggun yang kami buat terlihat menari-nari. Menurut kalian, siapa sosok mirip Gris yang ada aku lihat sore tadi? Mungkin itu memang Gris, cuma dia sok jaim aja, ucap Dri sekenanya. Disambut gelak tawa aku dan juga Ot. Gris terlihat malu. Dia membalas ucapan Dri dengan pukulan pelan ke bahunya. Obrolan ringan kami berlanjut, diselingi dengan canda tawa. Sayangnya, ada yang merusak suasana hangat ini. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah kaki yang menginjak ranting dan dedaunan kering. Suara itu terdengar jelas, membuat kami menghentikan obrolan. Ot dengan sigap mengeluarkan senternya, lalu menyoroti arah asal suara. Seperti dugaanku, suara itu ulah dari sosok bayangan hitam. Makhluk tinggi dan berbadan besar itu berdiri menghadap kami. Dari rimbunan semak, gelapnya malam dan rimbunannya ilalang menyamarkan rupa dari sosok tersebut. Berapa saat kami memperhatikan sosok itu. Lagi-lagi angin kembali bertiup kencang. Kali ini dengan membawa suara lolongan anjing yang terdengar samar, sukses membuat bulu kuduku merinding. Suasana sangat mencekam. Semuanya terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Entah apa yang dilakukan Ot. Dia tiba-tiba berlari ke arah makhluk hitam itu. Refleks, aku ikut berlari untuk mengejarnya. Namun, Dri menarik tanganku dan memberi isyarat agar aku membiarkan apa yang dilakukan Ot. "Ot mau ngapain?" Dri mengangkat bahu. Begitupun saat aku menengok Gris. "Tenang aja dah, Ot sudah biasa ngadepin begituan," tutur Dri. 5 menit kemudian Ot datang dengan nafas terengah-engah. Aku bergegas mengambil air untuknya. "Ada apa, Ot? Kenapa?" Aku bertanya sambil menyodorkan sebotol air minum. Ot tidak langsung menjawab. Dia lebih dulu meneguk hampir habis air dalam botol. Kini nafas Ot sudah lebih teratur. "Sebenarnya lu ngelakuin kesalahan apa di gunung ini? Terutama di hutan ini?" Ot balik bertanya kepada aku. "Emangnya kenapa?" Aku malah semakin penasaran dengan pertanyaan Ot. Makhluk hitam itu, dia memang ingin celakakan lu. Aku terdiam sejenak mendengar perkataan Ot. Seingatku, aku tidak melanggar peraturan atau larangan di tempat ini. Tapi entah ini berkaitan atau tidak, aku kesini tanpa restu orang tua. Semua terdiam menatapku. Kemudian kami menatap Ot.
Jangan pikir gua tahu, ujar Ot. Ot bercerita, barusan dia mengejar makhluk itu. Terjadi pertarungan sengit di sana. Ot menang melawan makhluk itu. Lalu sosok hitam itu pergi ke dalam hutan. Menurut gua ada beberapa makhluk gaib di sini. Tidak menyukai lu. Ot menoleh kepadaku. Contoh makhluk yang menyerupai Gris sore tadi. Kemungkinan itu untuk memancing lu agar menjauh dari gua. Sambungnya. Apa yang harus aku lakukan? Tenang saja. Asal lu jangan sampai terpisah dengan gua. Aman. Malam sudah sampai pada puncaknya. Kami memutuskan untuk istirahat, menyimpan tenaga untuk esok kita mencari jalan keluar dari hutan ini. Saat malam semakin larut, gerimis turun tanpa diundang. Tetesan air hujan yang menimpa tenda menciptakan suara yang membuat aku terbangun. Di saat yang bersamaan, datang panggilan alam. Kandung kemihku terasa penuh ingin segera buang air kecil. Aku meraba-raba dalam tenda mencari penerangan. Sampai tanganku menyentuh sebuah benda panjang dengan tombol di tangan. Aku keluar dari tenda. Di luar masih gerimis juga sangat gelap. Kunyalakan senter, kemudian mencari tempat untuk buang air kecil. Tentu saja tidak jauh dari tenda. Karena seperti yang dikatakan Ot, aku tidak boleh jauh dari dia agar aku tetap aman. Jujur, perkataannya itu sedikit membuatku parno. Selesai buang air kecil, aku kembali ke dalam tenda. Ketika aku baru membaringkan tubuhku, aku mendengar suara langkah kaki persis di belakang tendaku. Seketika jantungku berdebar karena aku mengira itu si makhluk hitam yang datang untuk mencelakaiku. Anggapan itu hilang seketika saat aku mendengar suara bersin. Tentu saja yang bersin itu manusia. Karena itulah aku tergelitik rasa penasaran. Ot, aku menengok keluar. Samar aku melihat Ot berjalan menuju rimbunan pohon. Beberapa kali aku memperhatikan. Aku yakin dia benar-benar Ot. Tanpa aku berpikir lagi, aku keluar dari tenda dan mengikutinya dari kejauhan. Untuk apa dia tengah malam ke sana sendirian? Sebenarnya aku ingin menyusul dan menanyakan secara langsung. Tapi aku penasaran apa yang akan dia lakukan. Gerimis semakin turun, membuat sweaterku sudah mulai basah. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku harus mengikuti Ot sampai mendapatkan titik terang dengan apa yang dilakukannya. Entah sudah berapa meter aku pergi menjauhi tenda mengikuti Ot. Tiba-tiba Ot berhenti di sebuah tanah yang cukup lapang. Apa yang akan kamu lakukan, Ot? Kini dia jongkok dan melakukan gestur yang aneh. Dia menapakkan tangan kanannya ke tanah lalu kembali berdiri. Namun anehnya tangan kanannya kini bercahaya terang. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Sampai-sampai aku terdiam membantu beberapa saat melihat hal itu. Aku berlari kembali ke arah tenda. Apa yang Ot lakukan bukanlah suatu hal yang masuk akal, membuat pikiran-pikiran aneh bermunculan dalam kepala. Sesampainya di depan tenda, buru-buru aku masuk dan menenangkan diri. Siapa Ot sebenarnya? Kenapa dia aneh? Kini aku mulai berpikir negatif tentang teman-teman baruku. Teman yang baru aku kenal 2 hari lalu. Apa mereka benar-benar orang baik? Atau jangan-jangan pagi datang dengan sejuta rasa khawatir. Bukan hanya khawatir, tidak bisa keluar dari hutan ini. Rasa khawatirku bertambah kalau melihat Ot semalam. Aku mulai takut kalau dia bukanlah manusia, juga kedua temannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku keluar dari tenda. Kuhirup udara segar di pagi hari, membuat sedikit melupakan peristiwa aneh semalam. Lalu aku duduk merenung di sebuah akar pohon. Sempat terpikir untuk kabur dari mereka bertiga, untuk pergi mencari jalan keluar sendirian. Namun pikiran ini hilang saat aku mendengar suara Dri memanggil, "Da, Nanda." Aku menoleh ke arah suara.
Kulihat Dri sedang membuat api sendirian. Ngapain di sana? Sini. Dia melambaikan tangan dengan maksud agar aku menghampirinya. Aku melangkah menghampiri laki-laki berambut ikal itu yang sedang susah payah menyalakan api di ranting yang basah karena gerimis semalam. Lu mikir apa sih, Da? Tanya dia. Enggak, cuma kangen rumah aja. Aku mengelak lalu duduk tidak jauh darinya. Ingin rasanya menceritakan soal Ot semalam, tapi menceritakannya kepada Dri bukanlah hal yang tepat. Apa yang lu kangenin dari kehidupan lu di luar sana? Keluarga. Selain keluarga, Dri mungkin mencoba menghiburku. Namun, pertanyaannya membuat aku cukup berpikir keras untuk mencari jawaban yang tepat. Gak tahu juga sih. Bukannya lu pecinta gunung? Iya ya, pecinta gunung. Bukannya ini gunung. Di sini tempat lu nenangin diri kan? Tempat lu mencari jati diri. Tempat lu hilangkan penat dari kejamnya kehidupan. Aku terdiam mendengar pertanyaan bertubi-tubi dari Dri. Maksud gue gini, nikmati aja perjalanan ini, Da. Toh, lu kan anak gunung, pasti sudah biasa tinggal di hutan kayak gini. Gak usah mikirin kehidupan lu di luar sana. Selama kita bersama-sama, gue yakin kita pasti bisa keluar dari sini. Aku merespon dengan anggukan. Perkataan Dri sedikit menenangkan pikiranku yang sedang gundah gulana karena melihat kejadian semalam. Nikmatin aja, gak usah ngelamun. Tukas Dri, tangannya masih berusaha menyalakan api. Kalau kamu gimana, Dri? Dri menoleh sambil menautkan alisnya. Kehidupanmu. Wajah Dri kembali mengarah ke songgok ranting basah yang ada di hadapannya. Dia terdiam beberapa saat. Namun, sebelum sempat bercerita, Ot keluar dari tendanya. Obrolan kami yang cukup terus tadi kami nantikan, dan api pun sudah nyala berkat usaha Dri. Udara pagi di pegunungan memang sejuk, tapi harus diakui juga kadang membuat badan menggigil kedinginan. Apalagi di tempat kami berada ini, sinar matahari tidak tembus karena ribunya pepohonan. Satu-satunya untuk menghangatkan tubuh dengan membuat api. Gua tidur terlalu pulas sampai kesiangan begini. Biasanya pagi banget gua udah bangun. Terang Ot yang kini duduk di sampingku. Aku mencoba bersikap biasa, tapi jujur, aku jadi agak was-was di dekat dia. Tidak berapa lama Gris bangun, dan kita memutuskan untuk segera berkemas. Mungkin 10 menit lebih, kami baru selesai berkemas. Sebelum berangkat kami berkumpul berdoa bersama agar perjalanan kami lancar dan segera keluar dari belenggu hutan ini. Ot berjalan di depan sebagai leader. Di urutan kedua Gris, ketiga aku, dan paling belakang Dri. Kami berjalan beriringan di belantara hutan yang masih asli dan belum terjamah manusia ini. Tidak ada satupun bekas pohon ditebang atau jejak lainnya yang menandakan manusia selain kami pernah sampai ke sini. Kera berloncatan di pohon. Kami juga berapa kali bertemu dengan ular, juga dengan hewan asing yang aku sendiri tidak tahu. Selain itu, kami juga mendengar suara-suara aneh, mungkin suara hewan. Hanya karena aku baru mendengarnya, jadi terasa aneh bagiku. Tiba-tiba Ot berhenti. Kenapa, Ot? Tanya Gris. Ot balik badan lalu bilang, lapar. Dengan polosnya, aku membuang nafas lega. Kupikir hal gawat terjadi. Kami putuskan untuk berhenti membuat makan siang. Masih ada beras dan mie instan yang tersisa. Dri dan Gris yang menyiapkan bahan dan peralatan. Aku diajak Ot untuk mencari ranting kayu bakar. Di hutan seperti ini tidak susah sebenarnya mencari ranting. Namun ada beberapa aturan mengambil ranting di gunung yang pernah aku dengar. Contohnya, jangan mengambil ranting yang masih menempel pada pohonnya, atau
Jangan mengambil pohon tumbang untuk dijadikan kayu bakar. Entah apa maksudnya dari peraturan itu, tapi kita sebagai pendatang di tempat tersebut patut mematuhi peraturan yang ada. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya dan aturan yang ada di daerah tersebut. Lu kelihatan beda hari ini. Aku sedang anteng, mengutin ranting. Berhenti sejenak mendengar pertanyaan Ot. Lu lebih banyak diem, tukas Ot. Dengannya cekatan mengumpulkan ranting. Mungkin perasaanmu aja Ot, kilahku. Apa lu tidak mempercayai kita bertiga? Ot menatapku serius. Aku gak ngerti maksudmu. Percaya atau enggak pada kita itu hak lo. Cuma gua mau menegaskan, kita bertiga gak pernah ada niat jahat sama lo. Terang Ot. Dia mengambil ranting yang dikumpulkan, kemudian dia pergi ke arah Dri dan Gris berada. Apa yang dikatakan Ot benar-benar membuatku terdiam, matung. Kini aku sadar aku telah melupakan kebaikan mereka hanya gara-gara melihat kanan Ot. Padahal kalau bukan karena mereka, entah apa yang akan terjadi padaku saat ini. Persetan dengan tangan bercahaya, mereka adalah temanku. Aku merangkul tumpukan ranting yang sudah tertumpuk cukup banyak, bergegas menyusul Ot. Perut sudah terisi. Kami duduk sebentar agar perut kita tidak sakit saat kami berjalan nanti. Beruntung langit juga tidak memberikan tanda-tanda akan turun hujan. Walau semalam gerimis turun cukup lama, tak ingin berlama-lama diam, kami melanjutkan perjalanan. Seperti halnya tadi, berjalan beriringan, kami melewati pohonan besar-besar, melewati semacam rawa, melewati semak belukar, tapi tak kunjung menemukan jalan keluar dari hutan ini. Padahal kami berjalan sudah berjam-jam. Hari juga sudah mulai petang. Kami melihat ada sebuah pohon cukup besar. Di sampingnya terdapat genangan air jernih. Di bawah pohon itu juga tanahnya landai, tempat yang sangat nyaman untuk istirahat. Kita istirahat dulu, ujar Ot. Gris melepas karirnya dan langsung berbaring di tanah. Aku salut padanya. Walaupun dia cewek, dia tidak ngeluh sedikit pun. Ot juga Dri duduk bersandar pada pohon, sedangkan aku mengisi botol dengan genangan air yang samping pohon. Sebelumnya, akhirnya genangan itu aku pakai untuk mencuci muka dan bagian tubuh yang kotor. Kita bermalam di sini, tegas Ot. Kami semua menyetujuinya. Malam hari, kami berkumpul di depan tenda. Malam ini mendung terlihat dari langit yang gelap menyembunyikan cahaya rembulan. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Tapi yang aku khawatirkan saat ini tentang arah perjalanan kami. Apa kita benar-benar berjalan mengarah ke jalan keluar? Tanya aku memecah keheningan. Lu percaya sama gua? Ot balik bertanya. Aku mengangguk. Kalau gitu serahkan saja soal itu sama gua, tegas Ot. Dan akhirnya obrolan berjalan. Perjalanan tadi cuma sampai di situ. Tidak aku lanjutkan. Sepertinya Ot tidak mau membahas soal itu, mengingat dia juga mencari arah mengikuti insting. Seperti dugaanku, tak lama kemudian gerimis datang juga. Kami bergegas masuk ke dalam tenda masing-masing. Hanya Gris yang pamit ingin buang air kecil. Baru saja aku duduk beberapa menit di dalam tenda, aku mendengar suara gerusakan disusul suara teriakan Gris. Ah! Sontak aku langsung keluar tenda, berlari menuju ke arah teriakan. Begitu juga Ot dan Dre. Namun sesampainya kami di sana tidak menemukan Gris. Hujan pula turun semakin deras, memperpendek jarak pandang, mempersulit pencarian. Gris, aku berteriak memanggil-manggil Gris. Walau tak ada jawaban. 10 menit berlalu, kami tak kunjung menemukan Gris. Tubuh kami sudah basah kuyup, dingin sudah tidak aku rasakan lagi. Gris menghilang entah kemana.
Jejaknya tersamarkan oleh air hujan yang turun sampai akhirnya di atas. Seru Ot. Kami semua mendongak ke atas. Seketika aku langsung melempar senterku, bergegas memanjat pohon itu. Pohon di mana terdapat Grace di sana. Grace tertelungkup lemas di sebuah batang pohon setinggi 3 meter. Apa yang terjadi dengan Grace? Kenapa dia ada di pohon? Dengan susah payah kami menurunkan tubuh Grace dari pohon-pohon, dari atas pohon. Banyak pertanyaan muncul di kepalaku, tapi prioritaskan kami saat ini memulihkan kembali Grace. Dia dalam keadaan sadar, hanya saja terlihat lemas dan shock. Aku menggendongnya ke dalam tenda, memberinya minyak angin, dan membiarkannya dia berhenti, berganti pakaian kering. Hujan masih saja turun dengan derasnya. Sesekali diselingi suara petir yang menggelegar. Begitu juga angin yang tertiup kencang, melengkapi suasana mencekam di malam sialan ini. Grace tampak tertidur sangat saat aku menengok ke dalam tendanya. Sedangkan Ot semenjak menurunkan Grace, dia menghilang pergi entah kemana. Daripada dia, sebenarnya saat ini aku lebih mengkhawatirkan kondisi Grace. Sementara itu, Dri berada di tendanya bersama aku. Dengan keadaan masih memakai pakaian basah. Ada apa sebenarnya, Dri? Gue juga nggak tahu. Kita tunggu Ot aja. Tidak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ot kembali dengan wajah gelisah. Dia seperti baru mengalami hal buruk. Di sini tidak aman, terang Ot dengan wajah seriusnya. Sedangkan aku dan juga Dri hanya menatapnya dengan keheranan. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Ot keluar dari tendanya, membawa carrier-nya. Aku segera mengikutinya. Setidaknya jelasin dulu ada apa, Ot. Gak ada waktu buat jelasin. Gimana dengan Grace? Masa kamu tega memaksa dia jalan dengan keadaan kayak gini? Ot melambaikan badannya hingga kami saling berhadapan. Gua yakin Grace baik-baik saja. Akan lebih bahaya kalau kita tetap tinggal di sini. Kalau lu percaya gua, lu ikut aja omongan gua. Ot bicara dengan nada tinggi, membuat aku sedikit terpancing. Namun, Dri menepuk bahuku dari belakang untuk menenangkan. Ayo dah, kita berkemas saja, ajaknya. Aku terpaksa membangunkan Grace dan menjelaskan apa yang dikatakan Ot. Kondisinya masih lemah. Kadang dia juga memijat keningnya. Grace, kami biarkan duduk dengan memakai jas hujan. Aku dan Dri berkemas membongkar tenda. Sementara itu, entah apa yang sedang dilakukan. Ot dari tadi berkeliling mengitari area ini. Cukup lama kami berkemas, mengingat hanya aku dan Dri yang bekerja. Ditambah hujan masih turun memperlambat kami. Yuk, aku jongkok di hadapan Grace dengan maksud untuk menggendongnya. Setelah aku dan Dri selesai berkemas, Grace menolak. Dia memaksa bangkit dan berjalan sendiri. Baru beberapa langkah, dia terjatuh. Sampai beberapa kali mencoba, dia tetap jatuh. Mungkin akibat kakinya yang masih lemas. Yuk, sekali lagi aku menawarkan dia untuk digendong. Lagi-lagi dia menolak. Aku gak niat apa-apa, Grace. Kalau kamu maksa jalan, kita tertinggal jauh sama Ot. Kamu boleh tetap membenciku kok. Jangan egois, Grace. Dri menambahkan. Akhirnya Grace mau digendong. Tanpa berbicara sepatah kata pun, dia naik ke punggungku. Bukan perkara mudah sebenarnya. Berjalan menggendong orang di punggung dan juga carrier di depan secara bersamaan. Sementara itu, carrier punya Grace di bawah Dri. Aku berjalan dengan segera menyusul Ot dan yang sudah lebih dulu berada beberapa meter di depan. Dengan beban berat di punggungku menembus bekatnya malam dan lebatnya hutan, tanah yang licin juga membuatku harus lebih berhati-hati untuk berjalan. Benar-benar malam yang berat. Dri berada di belakang. Dia yang memegang senter menerangi jalan yang aku lewati. Hingga akhirnya kami berhasil menyusul Ot. Ot masih seperti tadi. Dia terlihat waspada, memeriksa setiap sisi jalan yang kami lalui. Entah sudah berapa lama kami berjalan, tapi otak juga menginstruksikan untuk istirahat. Padahal tubuhku sudah mulai kecapean, menahan beban yang cukup berat.
"Ot, istirahat dulu sebentar. Aku sudah gak kuat." Dia tidak merespon, bahkan menengok ke belakang saja tidak. Saat menemukan tempat yang cocok, aku duduk menyandarkan tubuh. Grace yang tertidur pada sebatang pohon, begitu juga Dri, dia ikut duduk istirahat. Aku sudah gak peduli lagi dengan Ot, walau akhirnya dia pun ikut istirahat. Tidak ada obrolan yang keluar dari mulut kami. Suasana terasa tegang saat ini. Aku sendiri tidak ingin banyak bicara untuk menghindari keributan, mengingat saat seperti ini rawan terpancing emosi. 10 menit berlalu, Ot bangkit dari duduknya. "Kita lanjutkan, di sini masih tidak aman," serunya.